Guten Tag Freudian, Guten Tag liebe Leute, werden wir über den Postkolonialismus erklären. Ich bin Zahra und meine Partnerin Izatinisa. Weiter, Teile der Präsentation. Erster, was ist Postkolonialisme? Zweiter, Kern der Theorie. Dritter, Vertreter der Theorie. Vierte, Methode des Postkolonialisme. Fünfte, Analyse des Theories. Di slide ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari postkolonialisme. Kalian tahu nggak arti dari teks yang ada di slide ini? Jadi postkolonialisme itu berasal dari secara etimologi, postkolonialisme berasal dari dua kata, posko dan kolonial. Sedangkan menurut bahasa Romawi, kolonial itu berarti tanah pemukiman atau tanah pertanian. Jadi secara etimologi, kolonial itu tidak berarti penjajahan atau konotasi negatif lainnya. Namun, menurut Edward Said, salah satu dari tokoh postkolonialisme itu sebuah diskusi tentang berbagai jenis, seperti penindasan, perbudakan, perlawanan, representasi, dan wacana mengenai kekaisaran Eropa yang berpengaruh pada sejarah, filosofi, linguistik, serta pengalaman berbicara dan menulis. Secara garis besar, teori postkolonialisme merupakan sebuah pisau analisis yang digunakan untuk membongkar tanda-tanda kolonialisme dan menunjukkan efek-efek kolonialisme baik pada pola masyarakat maupun karya sastra yang dihasilkan. Teori postkolonialisme memiliki arti sangat penting di mana teori ini mampu membuka atau mengungkap masalah-masalah tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Jadi dengan kata lain, postkolonialisme adalah istilah untuk pendekatan kritik dalam memahami aspek-aspek kolonialisme yang ada di dalam teks-teks karya sastra. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang sejarah dari postkolonialisme itu. Postkolonialisme itu kapan sih dia muncul gitu ya? Postkolonialisme itu sebuah postkolonialisme itu sebuah kajian yang muncul pada tahun sekitar 1970-an. Studi postkolonialisme di barat muncul ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme tahun 1978 oleh Edward Said. Nah, Edward Said itu adalah salah satu tokoh dari postkolonialisme. Dengan munculnya buku-buku yang bermunculan setelah karya dari Edward Said. Nah, yang membahas tentang pandangan perspektif Barat terhadap Timur. Postkolonialisme itu lahir sesudah kebanyakan negara terjajah itu mendapatkan kemerdekaan. Namun, postkolonialisme itu bukan berarti setelah kemerdekaan. Namun, postkolonialisme itu dimulai ketika kontak pertama penjajah dengan kaum pribumi. Mari kita bedah ciri-ciri dari postkolonialisme itu. Nah, ciri-ciri postkolonialisme itu ada 5. Kita kulik dari satu persatu ya. Yang pertama itu anti-esensialisme, bahwa karya sastra bukan suatu teks yang ajak dan permanen, tetapi merupakan hasil realitas di luarnya. Yang kedua, itu anti-determinisme, bahwa sastra bukan teks yang pasif yang dibentuk secara tetap, tetapi juga menciptakan struktur-struktur lainnya. Ketiga, anti-universalisme, bahwa sastra bukan teks yang berlaku secara universal, tetapi lahir dari negosiasi-negosiasi kulturalnya sendiri yang bersifat lokal dan partikular. Keempat, kajian postkolonialisme bukan kajian yang terpaku pada aspek formal dan struktural dari karya sastra, tetapi kajian-kajian yang ingin membaca secara fleksibel dan radikal dimensi-dimensi kritik dalam sastra. Dalam realitanya, dengan kekuasaan dan teks sastra maupun formasi sosial yang membentuknya. Terakhir, pada kajian postkolonialisme, kekuasaan tersebut adalah
realitasi kekuasaan yang pada kajian postkolonialisme, kekuasaan tersebut adalah realisasi kekuasaan yang diakibatkan oleh penjajahan dan kolonialisme. Nah, kekuasaan itu realisasi dari kekuasaan akibat kapitalisme. Selanjutnya, di slide ini kita akan belajar tentang Kendea teori atau aspek-aspek yang dikaji dalam postkolonialisme. Yang pertama itu Überlegungen zur kolonialen Kolonisierung Untersuchung atau refleksi sejarah kolonial tentang penjajahan dan penaklukan fisik, di mana selalu terjadi penindasan antara kaum penjajah, kaum kuat, terhadap kaum terjajah, kaum lemah. Kedua, Untersuch die Reflexion der Ideologie atau refleksi ideologi, di mana sebagai bentuk penaklukan pemikiran kaum terjajah. Kaum terjajah itu merasa kalah, dia harus patuh kepada kaum penjajah dan harus setia kepada kaum penjajah. Yang ketiga, Untersuch der Hegemonie der Macht, mengkaji hegemoni kekuasaan penjajah terhadap terjajah, di mana kaum penjajah itu selalu menjadi majikan dan kaum terjajah itu menjadi abdi atau pembantu. Karena sering diangkat di sebuah karya sastra, jadi orang-orang yang melakukan penindasan ini melakukan secara diam-diam. Yang terakhir, Untersuch unter dem Aspekt des Geschlechts, mengkaji hegemoni dari aspek gender, di mana kaum laki-laki penjajah memperlakukan perempuan dari kaum terjajah itu sebagai objek pemuas seksual. Di slide ini kita akan belajar tentang Vertreter der Theorie atau tokoh-tokoh penting yang ada dalam teori postkolonialisme. Jadi mari kita simak. Memasuki tokoh yang pertama yaitu Edward Said. Siapa sih Edward Said? Dia itu merupakan sarjana dari Palestina Amerika dan seorang merupakan kritikus sastra dan aktivis politik. Dan beliau ini merupakan tokoh penting dalam teori postkolonialisme. Beliau itu lahir di tanggal 1 November 1935 di Yerusalem dan beliau meninggal pada tanggal 25 September 2003 di Amerika Serikat. Nah, Edward Said ini memiliki 4 konsep kunci dalam teori sastra postkolonialisme. Yang pertama itu orientalisme, yang kedua itu yang lain atau das andere, yang ketiga itu kekuatan atau pengetahuan, dan yang terakhir itu perlawanan dan kontak wacana. Dari 4 kunci itu yang paling penting itu orientalisme. Ini adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Frantz Fanon. Bisa dibaca. Tokoh selanjutnya itu Frantz Fanon. Beliau ini merupakan anti kolonialisme dan merupakan salah satu tokoh penting juga dalam teori postkolonialisme. Nah, dalam karyanya Frantz Fanon menekankan pentingnya memahami bagaimana kolonialisme yang mempengaruhi budaya dan identitas dari masyarakat yang terjajah. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 20 Juli 1926 di Martin dan meninggal pada tanggal 6 Desember 1961 di Amerika Serikat. Seperti tokoh Edward Said, beliau juga memiliki konsep penting dalam teori postkolonialisme. Yang pertama, dekolonialisasi postologi, yang kedua mimikri dan keterasingan, yang ketiga rasisme dan identitas, yang keenam kekerasan sebagai sastra dekolonisasi, yang keenam internalisasi inferioritas, dan yang kelima, sekarang yang keenam, narsisme nasional. Nah, di Frantz Fanon ini beliau lebih menekankan pada konsep mimikri atau imitasi atau peniruan dari budaya dan nilai-nilai barat oleh masyarakat timur, khususnya kulit hitam, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tujuannya buat apa sih mereka ngelakuin itu ya? Tujuannya untuk memperoleh
status sosial yang lebih tinggi, dan untuk menghasilkan rasa inferioritas, rasa kesetaraan yang timbul oleh kolonialisme. Berikut ini merupakan karya-karya dari Edward Said. Kalian bisa baca sendiri. Nah, di tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Homika Bhabha. Homika Bhabha ini lahir pada 1 November 1949 di Mumbai, India. Beliau ini adalah seorang profesor dalam bidang literatur Amerika dan Inggris. Beliau ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh utama dari postkolonialisme yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam memahami dinamika kekuasaan, identitas, dan representasi dalam konteks pasca-kolonial. Beliau itu memandang bahwasanya teori postkolonialisme itu ada 3 konsep. Yang pertama itu mimikri, yang kedua itu ambivalensi, dan yang ketiga itu hibriditas. Mimikri itu pada intinya adalah peniruan. Peniruan yang dilakukan oleh subjek kolonial dengan cara yang tidak sepenuhnya identik. Jadi peniruan di sini itu bisa berupa peniruan bahasa, peniruan perilaku penjajah, bahkan peniruan gaya busana pun bisa dicontoh, atau mereka itu intinya menyesuaikan diri lah dengan budaya para penjajah gitu. Jadi mimikri itu menghasilkan situasi di mana si subjek kolonial itu tampak hampir sama, tetapi itu tidak sama dengan penjajah. Jadi yang mereka tiru itu biasanya yang saya sebutkan tadi gitu. Lalu yang kedua, ambivalensi. Ambivalensi dalam teori Bhabha ini tuh mengacu pada perasaan atau sikap yang campur aduk terhadap sesuatu. Dalam konteks kolonial ini, berarti baik penjajah maupun yang dijajah tuh memiliki perasaan yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi si ambivalensi ini bisa dibilang kayak sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi teori postkolonialisme tuh ada sudut pandang yang berbeda dari penjajah dan yang dijajah. Lalu yang ketiga itu hibriditas. Nah, hibriditas ini adalah konsep yang menggambarkan penciptaan identitas dan budaya baru melalui perpaduan unsur-unsur dari budaya penjajah dan yang dijajah. Jadi, identitas hibrida ini tuh muncul dari pertemuan dan interaksi antara dua atau lebih budaya yang berbeda. Nah, di slide selanjutnya bisa kalian lihat adalah karya-karya dari Homi Bhabha. Nah, tadi kan kita udah bahas konsep teori postkolonialisme dari Homika Bhabha. Selanjutnya adalah konsep teori postkolonialisme dari Gayatri Chakravorty Spivak. Beliau ini tuh merupakan salah satu tokoh terkemuka juga dalam teori postkolonialisme. Beliau lahir pada tanggal 24 Februari 1942. Beliau ini dikenal karena kritikannya terhadap narasi kolonial dan usahanya untuk memperjuangkan suara-suara yang terpinggirkan, terutama melalui konsep subaltern. Jadi beliau ini juga ada 3 konsep yang beliau kemukakan, tapi paling utama di sini adalah konsep subaltern. Subaltern diadopsi dari karya Antonio Gramsci dan digunakan oleh Spivak untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang berada di luar struktur kekuasaan hegemonik kolonial, yang suaranya tidak terdengar atau terpinggirkan dan dipresentasikan dalam wacana dominan. Dalam esainya yang terkenal berjudul Can the Subaltern Speak, diterbitkan pada tahun 1984, beliau ini mengeksplorasi kesulitan bagi subaltern, misalnya perempuan pribumi dalam konteks kolonial, untuk mendapatkan suara dan diakui dalam wacana yang didominasi oleh penjajah. Nah, di slide selanjutnya ini kalian bisa melihat karya-karya dari Gayatri. Bisa kalian baca sendiri. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas postkolonial metode atau metode postkolonial.
Di metode ini tuh ada 6 metode yang saya temukan. Yang pertama adalah deskonstruksi narasi kolonial, yaitu menganalisis teks untuk mengungkapkan bagaimana narasi kolonial mendominasi dan membentuk persepsi budaya dan identitas bangsa yang dijajah. Ini tuh termasuk memeriksa bagaimana karakter, latar, dan alur cerita menggambarkan kekuasaan kolonial saat itu. Lalu yang kedua, ada mimikri dan hibriditas. Itu meneliti cara-cara di mana subjek kolonial meniru atau mengadaptasi budaya kolonial, serta bagaimana mereka menciptakan identitas hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari budaya kolonial dan lokal. Konsep ini tuh banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Homika Baba yang saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga ada subaltern study. Jadi konsep ini juga pun dipengaruhi oleh pemikiran Gayatri, mengkaji narasi dan suara dari kelompok yang terpinggirkan atau tidak terwakili dalam sejarah dan literatur seperti kaum pribumi dan kelompok minoritas. Jadi pendekatan itu mencoba untuk memberi suara pada perspektif yang selama ini terpinggir dalam wacana kolonial. Jadi kayak mengambil sudut pandang yang berbeda gitu dari literatur atau dari teks literatur. Lalu yang ketiga, analisis wacana. Lalu yang keempat ada analisis wacana. Itu menganalisis bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk melegitimasi kekuasaan kolonial dan mendiskreditkan budaya kolonial. Pendekatan ini tuh dipengaruhi oleh pemikiran Michel Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan. Lalu yang kelima ada resistensi dan pembebasan, di mana metode itu mengeksplorasi tema-tema resistensi terhadap kekuasaan kolonial dan perjuangan untuk kemerdekaan dalam literatur. Ini tuh kayak mengidentifikasi simbol-simbol dan narasi yang menggambarkan adanya perlawanan dan upaya untuk membangun identitas nasional yang bebas dari pengaruh kolonial. Lalu yang keenam, ada intertekstualitas dan pengaruh global. Hal ini tuh menganalisis bagaimana teks-teks kolonial saling berhubungan dengan teks-teks dan berbagai tradisi literatur dunia, serta bagaimana mereka tuh dipengaruhi oleh dan merespon terhadap budaya global dan transnasional. Lalu yang terakhir kita masuk ke analisa teori dari roman Yildiz Haisten. Roman ini ditulis oleh Isolde Heine, merupakan salah satu jugend roman autorin atau penulis roman remaja. Roman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Roman ini menceritakan tentang keluarga Turki yang pindah ke Jerman. Jadi keluarga ini tuh mempunyai 2 orang anak bernama Yildiz dan Murat. Yildiz dan Murat ini lahir, tinggal, dan dibesarkan di Jerman. Sebagai orang Turki yang menetap di Jerman, tentu saja tuh mereka pasti mengalami banyak sekali konflik yang terjadi atau disebabkan oleh ketegangan antara orang Jerman dan orang asing. Lalu selanjutnya dalam analisis yang saya temukan bahwasanya ada 6 mimikri yang bisa diambil contohnya atau yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah mimikri dalam bidang bahasa, berupa penggunaan bahasa Jerman sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan tokoh sehari-hari. Baik Yildiz dan Murat itu lebih fasih bahasa Jerman dibanding bahasa Turki. Padahal mereka ini kan keturunan orang Turki, tapi mereka itu lebih fasih bahasa Jerman. Begitu juga dengan orang tua mereka yang selalu menggunakan bahasa Jerman di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah mimikri dalam gaya berbusana. Itu ditunjukkan dengan penggunaan jeans dan sneakers oleh tokoh, serta tidak menggunakan jilbab untuk menutupi identitas mereka sebagai keturunan orang Turki. Lalu yang ketiga, mimikri dalam gagasan berupa cara pandang yang lebih terbuka dan berani dibandingkan orang Turki. Jadi di roman ini tuh tokoh Yildiz dan Murat itu mereka lebih memiliki cara pandang yang terbuka dibandingkan dengan orang tuanya. Mereka lebih bersikap frontal ketika mereka itu menyampaikan pendapat. Mereka itu nggak berdiam diri dan terima saja diperlakukan buruk oleh para skins radikal. Jadi mereka tuh meniru budaya barat yang menunjukkan sikap mereka terhadap suatu hal secara langsung, tidak ditutup-tutupi seperti budaya timur orang tuanya. Lalu yang keempat, ada dalam gaya hidup terutama makanan. Tokoh dalam roman ini tuh nggak memperhatikan konsep halal dan haram seperti aturan agama yang dianut.
Jadi penyajian masakan Jerman dan masakan Eropa yang mengandung babi itu tidak pernah diperhatikan oleh Fatma Toluk. Lalu yang kelima, ada mimikri dalam peribadatan atau praktik keagamaan. Hal ini tuh ditunjukkan dengan beragama secara sekuler dan tidak adanya penekanan pelaksanaan ibadah dalam keluarga. Mimikri dalam hal peribadatan ini dilakukan untuk menutupi identitas Turki mereka. Keluarga Toluk beragama secara sekuler, tidak ada penekanan untuk melaksanakan perintah agama di dalam keluarga. Baik Yildiz dan Fatma Toluk tidak menggunakan jilbab dan pakaian tertutup sebagaimana keluarga mereka di Turki yang mengikuti peraturan Islam. Mereka berdua tidak ingin menunjukkan identitasnya sebagai Turki. Ritual keagamaan lain pun tidak diajarkan dalam keluarga ini. Hal yang terakhir atau yang keenam adalah mimikri dalam pergaulan tunjukkan atau dilakukan tokoh dengan tidak membatasi pergaulan mereka. Dalam hal ini tuh pergaulan keluarga Toluk tuh tidak membatasi lingkup pergaulannya. Jadi tidak seperti imigran Turki yang lain atau yang lainnya tuh mereka biasanya kalau imigran tuh akan bergaul sesama imigran masing-masing. Jadi kayak imigran Turki biasanya bergaul sama imigran Turkinya sendiri atau komunitasnya sendiri gitu. Tapi di sini dalam kehidupan sehari-harinya itu keluarga ini tetap bergaul gitu dengan orang-orang di Jerman gitu. Bahkan para pelanggan toko mereka itu tuh juga nggak orang Turki aja, tapi itu orang Jerman. Bahkan si Yildiz ini tuh juga punya pacar bernama Markus yang merupakan orang Jerman asli. Meski mereka itu melakukan mimikri, namun tokoh ini tuh kayak mendapat akibat dari mimikri yang gak sempurna yang mereka lakukan gitu. Jadi kayak mereka tuh mendapat mockery atau olok-olok sebagai Knoblauchfresser dan Türkenhure, serta dipandang tuh mereka memiliki derajat yang lebih rendah dari orang Jerman. Olok-olok yang mereka terima ini tuh terutama dari para skins radikal. Jadi meskipun mereka sudah melakukan mimikri dan berbagai hal untuk menyamarkan identitas mereka sebagai orang Turki, mereka itu tetap menerima gitu olok-olok dari para skins radikal ini. Jadi Knoblauchfresser tadi itu adalah umpatan yang ditunjukkan kepada orang-orang dari etnik Turki atau orang Timur. Para skins seolah itu menciptakan penekanan tentang perbedaan derajat antara orang Jerman dan orang Turki. Selain itu, Knoblauchfresser ini tuh juga didapatkan oleh Yildiz sebagai olok-olok sebagai Türkenhure atau gadis Turki murahan dari Ben atau kakaknya Markus yang tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Jadi cara nggak langsung tuh Ben memandang rendah si Yildiz sebagai keturunan orang Turki. Das ist alles von uns. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke sesi selanjutnya. Vielen Dank und auf Wiedersehen.